Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan, sungguh bersyukur jika saat ini boleh kembali berjumpa dengan saudaraku terkasih melalui channel YouTube ini. Bagaimana kabar saudaraku terkasih? Satu hal yang selalu saya doakan, kiranya damai, sejahtera, sukacita senantiasa melawat Indonesia, yang di dalamnya adalah kita, dan senantiasa semuanya tetap sehat, semakin percaya kepada Yesus, dan semakin berani menyaksikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin menanggapi satu pertanyaan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Banyak di video TikTok, banyak di YouTube, bahkan banyak statement-statement yang saya dengar secara langsung, pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan kepada saya secara langsung tentang ketuhanan Yesus. Pertanyaan itu begini, saudaraku. Tolong sebutkan satu ayat saja yang tertulis dalam Alkitab jika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Jika ada tertulis itu, maka saya akan menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada orang yang berani berkata seperti itu. Jika di dalam Alkitab orang Kristen ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahkan jika ada perkataan yang keluar dari Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Tuhan, maka mereka akan berani percaya kepada Yesus. Baik saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada bagian ini saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada, semakin percayalah bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Dan Anda yang berani bertanya, Anda yang berani membuat suatu statement, jika di dalam Alkitab orang Kristen ada pernyataan Yesus yang menyatakan dirinya adalah Tuhan, saya akan percaya kepada Yesus. Hari ini saya berdoa, kiranya Roh Kudus Tuhan melawat Anda, dan Anda akan mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan saya berdoa, Anda dipilih untuk diselamatkan. Tapi jika Tuhan tidak berkenan memilih Anda, jangan harap Anda bisa dipilih dan diselamatkan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman ini jelas mengatakan, di hadapan murid-murid Yesus berkata bahwa dirinya adalah guru dan pribadi Tuhan. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha berkuasa, Dia yang sanggup membuat segala bentuk jenis macam mukjizat. Dan tidak ada satu pemimpin agama apapun di dunia ini yang sanggup membuat mukjizat dan kuasa seperti yang Yesus Kristus nyatakan di tengah-tengah bangsanya, di hadapan umatnya, bahkan di hadapan bangsa-bangsa lain. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, tidak ada satupun pemimpin agama, pemimpin umat yang berani menyatakan kuasa dan memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang begitu ajaib dan dahsyat, yang sanggup menciptakan, menyembuhkan, dan bersifat kekal sampai dengan selama-lamanya. Pemimpin-pemimpin yang lain hanya berbicara tentang ajaran tanpa kuasa, tapi Yesus berbicara tentang ajaran kasih dan kebenarannya, disertai dengan kuasa-kuasanya yang tak terbatas itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai umat percaya, sebagai orang-orang Kristen hari ini, mari kita semakin bangga memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya guru yang terus mengajarkan kasih dan kebenaran. Tidak ada guru lain seperti Dia. Dia adalah satu-satunya guru yang senantiasa mengajarkan kasih dan kebenaran. Sampai dengan garis akhirnya, Dia tidak pernah menyatakan kekerasan.
Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah hal yang sangat dahsyat untuk kita imani, untuk kita kerjakan bersama. Orang Kristen harus penuh dengan kasih dan kebenaran, dan terus menyatakan pribadi Tuhan Yesus sebagai satu-satunya guru yang agung, yang benar, dan Tuhan yang hidup, yang benar, sampai dengan kekal selama-lamanya. Orang boleh berkata apapun, cukup didengar tanpa direspon. Bagian kita berdoa dan mengasihi orang lain, bahkan musuh kita sekalipun, harus kita kasihi. Dan kita harus terus menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka boleh mengenal pribadi Yesus melalui kehidupan kita, karena kita terus mampu menyatakan kasih dan kebenaran itu. Jangan pernah takut saudaraku, dan jangan pernah tawar hati. Mari nyatakan Yesus senantiasa dalam kehidupan kita, karena dialah satu-satunya pribadi Tuhan dan Juru Selamat itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Anda pencinta channel YouTube saya yang belum percaya kepada Yesus, agama apapun Anda, latar belakangnya, saya tidak bertanya dan tidak menjadi masalah, karena Yesus Tuhan bagi seluruh umat manusia dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Jadi jika Anda yang punya pertanyaan, di mana firman yang tertulis dalam kitab Injil yang Yesus berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan, ini jelas Anda bisa menerjemahkannya dengan sederhana. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi saudaraku terkasih, betapa bangganya kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, bukan dongeng, bukan katanya, yang berani dan mampu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Bahkan memiliki pemimpin yang membawa kita memiliki iman sampai dengan kekekalan, dan terus menyatakan kasih dan kebenaran sampai dengan garis akhir hidupnya. Disalib sekalipun, dia tidak pernah marah, tidak pernah mengutuki, tidak pernah menghujat. Dia terus menyatakan kasih dan kebenaran sempurna dalam kehidupannya. Sekiranya kita orang percaya yang terus mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun harus memiliki hidup seperti itu. Terlebih kita para hamba Tuhan, para pendeta, para gembala sidang dan semuanya, mari kita terus menyatakan kasih dan kebenaran, terus menyatakan bahwa dialah satu-satunya guru dan Tuhan yang mampu membawa seluruh umat manusia kembali kepada kemuliaan, kembali kepada kehendak Bapa itu. Dialah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang lain. Anda yang belum percaya, cobalah kenali dia dan cobalah percaya. Anda yang belum mengenal, datanglah dan panggil namanya. Niscaya dia akan berkenan datang ke dalam kehidupan Anda. Dia bukan Tuhan yang jauh, dia bukan Tuhan yang mati, dia bukan Tuhan yang tidak peduli, Tuhan yang bisu, Tuhan yang budak, tapi dia Tuhan yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Tuhan yang senantiasa menanti-nantikan kita anaknya kembali kepadanya, dan kita terus boleh menjadi saksinya sampai dengan garis akhir kehidupan kita, kekal selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya berdoa untuk saudaraku dimanapun saat ini berada, yang masih meragukan kepercayaannya kepada Yesus, bangkitlah dan peganglah dia. Jangan pernah gadekan Yesus karena keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jangan pernah gadekan Yesus karena manusia dunia, karena wanita, karena pria, karena harta. Jangan. Karena di saat Anda menolak dia, maka niscaya mulai hari itu Anda akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Dan Roh Kudus undur dari hidup Anda, dan Anda akan kehilangan yang namanya kedamaian sampai dengan selama-lamanya. Mari kita bergerak. Mari kita nyatakan dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita terus menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Sekali lagi, Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Dan Alkitab pun sudah menyatakannya. Dan ingat, Alkitab terus hidup, terus bertahan, terus berkembang. Bukan karena orang-orang yang tidak mau mengakuinya dan memiliki sentimen negatif kepada pribadi Yesus, sehingga hidupnya hanya menghujat, membenci tanpa alasan apapun, tapi masih mau menerima uang, menerima rezeki daripada pribadi-pribadi umat-umat Yesus. Tetap semangat saudaraku, tetap bangkit, nyatakan kasih atas Indonesia. Mereka terus menyatakan kebenaran atas Indonesia. Tidak ada satupun kuasa iblis yang bisa masuk dan mengalahkan bangsa ini. Indonesia tetap damai dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan saudaraku terkasih dimanapun berada. Mari terus nyatakan Yesus. Baik tidak baik keadaannya, mari terus beritakan dia sampai dengan garis akhir hidup kita. Dan terimalah mahkota kemuliaan itu.
yang luar biasa yang memberkati kita sampai dengan kesudahannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan memberkati saudaraku dan seluruh Indonesia. Haleluya. Amin.